الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحاضر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahil kabir muta'al, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, saya hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Aminonci Albar beserta seluruh para asatidzah, para jamaah muslimin wal muslimat. Qala muallif rahimahumullah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Kita sampai di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya, yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat pada tahun 261 Hijriah. Dari sahabat bernama Abu Hurairah. Lengkap redaksi daripada hadis tersebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yaitu hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan dhaifah, tamunya. Nah, sekarang kita sudah sampai di bagian memuliakan tamu. Falyukrim dhaifah. Diriwayatkan annahu kana li Abdillah ibn al-Mubarak radhiyallahu taala anhu farsun faja'ahu dhaifun fadhabahahu lahu fakhasamathu zaujatuhu fatallaqaha. Dikisahkan Abdullah ibni Mubarak. Nah, ini tokoh ulama generasi tabi'ut tabi'in, belajar kepada para tabi'in. Lahir pada tahun 118 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 181 Hijriah. Bernama
Abdullah ibnul Mubarak. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqqaf, ulama kenamaan yang ada di Hadramaut, beliau punya kitab berjudul Tuhfah. Dalam kitab Tuhfah tersebut beliau ceritakan ayah dari Abdullah ibn Mubarak ini adalah seorang budak Afrika. Jadi beliau punya ayah seorang budak Afrika, Habasyiyah. Habasyiyah itu masuk Ethiopia. Di zaman sekarang ini namanya Ethiopia. Makanya marga Al-Habsyi atau Al-Hibsyi itu diambil dari nama negara tersebut. Ayah beliau bernama Mubarak atau Al-Mubarak. Al-Mubarak ini diceritakan seorang budak yang soleh dan warok. Itu diceritakan beliau ditugaskan menjaga kebun tuannya, kebun korma, kebun anggur milik tuannya. Bertahun-tahun beliau kerja di kebun tersebut. Pada satu ketika ada orang yang ingin membeli perkebunan tersebut. Maka orang itu mendatangi pemilik kebun untuk menawarkan harga dan membelinya. Dibawalah ke kebun yang dijaga oleh Al-Mubarak, ayah daripada Abdullah ibn Mubarak. Kemudian yang mau membelikan ini, mau membeli kebun tersebut, meminta kepada tuan yang memiliki kebun, tolong ambilkan kurma atau anggur yang manis, saya ingin mencicipi. Maka Al-Mubarak ini pergi, dia mencari itu anggur, kemudian diberikan kepada calon pembeli, dimakan itu anggur, ternyata tidak manis, asam. Diperintahkan lagi, coba cari yang manis. Dia pergi lagi, diambil lagi, ternyata tidak manis, berulang-ulang kali. Maka pemilik kebun itu heran. Ya Mubarak, saya kerjakan engkau di kebun ini sudah bertahun-tahun. Dari sekian pohon anggur yang banyak ini, engkau tidak bisa bedakan mana yang manis. Kata beliau, wahai tuan, saya hanya ditugaskan menjaga kebun. Demi Allah, bertahun-tahun saya menjaga kebun ini, saya tidak pernah mencicipi walaupun satu butir anggur ataupun korma yang ada di pohon maupun yang jatuh di tanah. Tidak pernah saya mengambilnya. Makanya saya tidak tahu mana anggur yang manis dan yang tidak manis. Nah, ini sifat warok. Haknya orang, dia tidak berani mengambil tanpa izin pemilik. Ternyata yang membeli kebun ini orang kaya. Calon pembeli kebun ini orang kaya. Punya anak perempuan satu. Memang niat juga ingin mencari jodoh untuk anaknya, seorang laki-laki yang soleh. Maka dalam hati sang calon pembeli mengatakan, kenapa tidak orang ini saja menjadi calon istri anakku, calon suami anakku. Ditanya kepada pemilik kebun, ini siapa namanya? Namanya Mubarak, seorang budak. Baik. Diajak berjalan, kata calon pembeli kebun, saya ingin menjodohkan dia dengan putri saya. Pemilik kebun mengatakan, tidak salah wahai tuan, ini budak. Engkau orang kaya raya, putrimu orang yang cantik. Kata pemilik yang calon pembeli kebun itu mengatakan,
Tidak masalah, yang penting dia soleh, dia orang yang warok, yang takut kepada Allah. Saya berharap mungkin dari sulbinya itu, dari gennya dia akan melahirkan anak yang soleh. Kata pemilik kebun, baik, itu semua terserah antum. Kebun jadi dibeli, beliau beli semua kebun itu. Kemudian beliau minta untuk dimerdekakan Al-Mubarak tadi. Pulang ke rumah, musyawarah dengan istri. Wahai istriku, saya sudah temukan jodoh untuk putri kita. Siapa dia? Namanya Al-Mubarak. Dari marga apa? Gabila apa? Suku apa dia? Dia Afrika, Habasyah, seorang budak. Istrinya mengatakan tidak salah, putri kita ini hanya satu, cantik, masa dinikahkan dengan budak? Dia katakan ini budak, orang yang takut kepada Allah. Tadi saya sudah bertemu dengan dia. Dia tidak pernah mencicipi anggur yang ia jaga kebunnya bertahun-tahun walaupun satu butir. Mulai sang istri mengatakan, kalau begitu kita tanyakan saja ke putri kita, dia setuju tidak? Karena yang menikah dia. Ternyata putri mereka ini seorang wanita yang solehah. Ketika ditawarkan untuk menikah dengan Al-Mubarak yang seorang budak, ternyata ia katakan, saya terserah orang tua saya. Akhirnya jadilah diadakan pernikahan antara Al-Mubarak dengan wanita tersebut, dan lahirlah seorang anak yang kelak menjadi ulama besar bernama Abdullah ibnul Mubarak. Nah, ini sekedar biografi singkat tentang pribadi Sayyiduna Abdullah ibnul Mubarak radhiyallahu taala anhu. Dikisahkan di sini Abdullah bin Mubarak memiliki seekor kuda. Faja'ahu dhaifun, kemudian datang tamu yang bertamu kepada beliau. Fadzabahahu lahu, dipotong itu, disembelih itu kuda, kemudian disajikan kepada tamu. Setiap ada tamu yang datang, beliau menyembelih. Waktu itu ada farsun ini kuda. Fakhasamathu zauzatuhu, ternyata istrinya protes, kenapa tiap ada tamu harus disembelih kuda, harus disembelih ini kambing. Fatallaqaha, Abdullah ibnu Mubarak menceraikan sang istri karena menghalangi ia berbuat baik. Tsumma ja'ahu rajulun faqala lahu, setelah diceraikan sang istri tersebut, datang seseorang menawarkan kepada Abdullah ibnu Mubarak putrinya yang cantik dan masih muda. Fazawazahu iyyaha, kemudian dinikahkan dengan Abdullah ibn Mubarak. Wa arsala ma'ahu asyrata minal khail, ternyata ini istrinya ini adalah orang kaya. Dihadiahkan kepadanya 10 ekor kuda. Jadi yang kemarin sebelum ia ceraikan istri tuanya, itu dia menyembelih seekor kuda untuk menjamu tamu. Nah, ini sekarang sudah menikah dengan wanita yang cantik, dikasih hadiah dia 10 ekor kuda. Fara'a Abdullah fi manamih qailan yaqulu lahu, maka di malam hari tersebut Abdullah ibnu Mubarak bermimpi ada yang berkata kepadanya, innaka talaqta li ajlina ajuza faqad jawaznaka bikra, sesungguhnya kau telah menceraikan seorang wanita tua. Jadi istri pertamanya tua, ajuza. Ajuz itu artinya wanita tua, ajuz. Sesungguhnya innaka talaqta, kau telah menceraikan li ajlina, karena sebab kami, sebab Allah. Ajuza, seorang wanita tua. Faqad jawaznaka bikra, sekarang kami nikahkan engkau dengan wanita muda yang masih perawan. Wa dzabahta lana farsa faqad a'tainaka asyra, dan kau menyembelih seekor kuda untuk kami,
maka sekarang kami berikan kepadamu gantinya 10 ekor kuda. Wa qila inna awwala man adhaf Sayyiduna Ibrahim Khalil ala Nabi wa alaihi afdalus salatu wassalam wa kana yukna Aba Dhaifan wa kana yamsil mil wal mailain fi talabid dhaif. Masih berkaitan kisah tentang keutamaan menjamu, menyambut datangnya tamu. Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal sebagai bapaknya orang yang menjamu tamu. Makanya julukannya Aba Dhaifan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam kana yamsi mail wa mailain fi talabid dhaif. Beliau rela berjalan 1 mil sampai 2 mil hanya ingin mencari tamu yang datang ke rumahnya. Jadi kalau tamu tidak datang, beliau keluar cari tamu, ajak ke rumah dijamu. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang yang rumahnya 7 hari tidak pernah didatangi oleh tamu, maka orang ini tidak mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan Nabi Ibrahim pernah didatangi tamu penyembah berhala. Jadi yang bertamu kepada Nabi Ibrahim abadatul authan, penyembah berhala. Fa akramahu, Nabi Ibrahim tetap memuliakan dia, dijamu dia, dimuliakan dia, dihormati. Fadajjatil malaikatu fis samawati. Di saat Nabi Ibrahim menjamu tamunya yang seorang penyembah berhala, malaikat di langit protes, berisik, berseru. Wa qalu ya Rabbana, malaikat mengatakan, wahai pencipta kami Allah subhanahu wa ta'ala, khaliluka yukrimu aduwak, kekasihmu memuliakan musuhmu. Penyembah berhala itu kan musuhnya Allah, kekasih Nabi Ibrahim. Ya Allah, kekasihmu memuliakan musuhmu. Faqala lahum, kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, ana a'lamu bi khalili minkum, saya lebih mengenal kekasihku dibanding kalian. Thumma amara Jibril fanazala wa arada alaihi qawla malaikati. Kemudian Allah perintahkan Jibril turun ke dunia dan menyampaikan ucapan malaikat kepada Nabi Ibrahim. Fabaka, Nabi Ibrahim menangis. Wa qala ya Jibril ana ta'allamtu min maulai ra'aituhu yuhsinu ila man yusi. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Jibril, saya menjamu penyembah berhala dan saya tahu dia penyembah berhala. Sebenarnya ilmu ini saya belajar dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Maknanya orang yang tidak taat, orang yang mengingkarinya, orang yang memusyrikannya, tetap Allah berikan rizki kepadanya. Jadi saya belajar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berbuat baik tidak harus melihat dari mana dia agamanya, asalnya dari mana. Terkecuali ketika kita memberikan sesuatu, kita yakin pemberian kita ini akan mendatangkan mudarat jika dia menerimanya. Mungkin dengan pemberian itu dia ambil, dia gunakan untuk hal-hal yang tidak baik dari uang yang kita berikan kepadanya, dan kita tahu itu. Makanya menjual senjata, menjual, ini kaidah sederhana, menjual pedang itu kepada perampok yang memang menggunakan pedang untuk merampok, hukumnya haram kalau kita tahu dia menggunakan itu untuk merampok.
Kisah yang kedua, fa innahu nazala bihi rajulun akhar min abadatil authan aidan fastadafahu fa aba alaihi illa an yatruka dinahu. Kisah yang kedua, jadi kisah yang pertama tadi ini kisah yang datang mengganti kisah awal. Jadi kisah ini yang diceritakan pertama, kisah kedua. Kisah pertamanya Nabi Ibrahim itu memilih-milih tamunya. Kalau dia bukan orang beriman, beliau tidak jamu. Dia orang beriman, kemudian kalau orang beriman, beliau jamu dia sebagai tamu. Nah, kisah kedua ini disebutkan ada seorang laki-laki penyembah berhala datang menemui Nabi Ibrahim untuk bertamu. Fa'aba. Nabi Ibrahim menolak dia. Kenapa? Nabi Ibrahim tahu dia adalah penyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim menawarkan, kalau mau saya menjamu dirimu, kau tinggalkan itu agama lamamu, yaitu menyembah berhala. Kau masuk ke dalam agama Islam yang saya tawarkan kepadamu. Kalau kau sudah menjadi orang muslim, baru saya jamu dirimu menjadi tamuku. Ternyata orang ini fansaraf, dia menolak tetap dengan agamanya. Nabi Ibrahim tidak menjadikan dia tamu, tidak menjamu dirinya. Pergilah orang tersebut, fa amarallahu Jibril, Allah perintahkan Jibril ayanzila ilaihi, turun menemui Nabi Ibrahim. Fa nazala ilaihi wa qala lahu yaqulu laka rabbuk istadafaka abdi fa abaita illa ayyatruka dinah. Jibril mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan kepadamu, ada hambanya, Allah sebut hambanya, padahal dia penyembah berhala. Maknanya di sini ia adalah makhluknya. Hambaku meminta engkau menjamunya sebagai tamu, fa abaita, engkau menolak. Terkecuali dia meninggalkan agamanya, baru engkau menjamu dia sebagai tamu. Wa ana arzukuhu thamanina sanatan ala syirkihi. Ketahuilah saya Allah memberikan rizki kepada dia selama 80 tahun, sedangkan dia menyembah bukan kepada saya. Nah, ini ilmu tarbiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia datang bertamu, dia adalah tamu kita. Tidak perlu lagi melihat dari mana dia, siapa dia, agamanya apa, tidak perlu. Hormati dia sebagai tamu. Tetangga juga demikian. Inilah ajaran Islam sesuai namanya, membawa kedamaian dan keselamatan. Ada seorang syekh terkenal sangat senang menjamu tamu, namanya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Kalau kita sering baca namanya Hadra Basaudan, itu karyanya beliau. Namanya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Beliau lahir dan wafat di lembah namanya Lembah Dawan yang ada di Hadramaut, Yaman. Orang alim, al-allamah. Nah, beliau terkenal memiliki sifat sangat senang menerima tamu dan menjamu tamu, terutama tamunya dari kalangan habaib. Beliau muhib, sangat mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada keluarga dari habaib, dari Alawin, datang bertamu ke rumahnya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Tapi niatnya ini ingin menguji seberapa besarnya cintanya Syekh Abdullah kepada para asyraf, para habaib. Maka Habib ini dia menguji. Di depan rumahnya Syekh Abdullah, dia ikat kuda di depan rumahnya Syekh Abdullah. Kemudian dia masuk, dijamu oleh Syekh Abdullah. Tahu ini Habib, ini zurriyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijamu, dihormati. Kemudian sang Habib mengatakan, saya boleh menginap di sini? Oh, dengan senang hati ya Habib, sudah disediakan tempat.
Sampai di kamarnya yang sudah disediakan, ini sang Habib tidur, kemudian Syekh Abdullah memijit kakinya Habib tersebut. Kata Habib tersebut memang niatnya ingin menguji kecintaannya Syekh Abdullah. Dia sangat cinta kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib tersebut, "Wahai Syekh Abdullah, jangan pijit saya. Pijit dulu kaki kuda saya yang ada di depan rumahmu. Perjalanan yang ditempuh tadi cukup jauh menuju ke rumahmu." Tanpa ada basa-basi, tanpa ada protes, langsung, "Naam ya Habib." Keluar dia dari rumahnya, dari kamarnya Habib, dari rumahnya dia keluar, dia pijit kaki kuda. Pijit kaki kuda. Setelah itu kaki kuda sudah dipijit, dia kembali ke kamar Habib. Seorang sayyid, dia memijit kakinya seorang sayyid tersebut, seorang Habib tersebut, dipijit sampai sang Habib tertidur. Nah, di saat sang Habib tertidur, Syekh Abdullah juga tidur. Di malam itu juga Syekh Abdullah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Terima kasih, engkau sudah melayani cucuku, wahai Syekh Abdullah." Jadi bukan sekali, sudah sering beliau menjamu secara istimewa anak cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau tuh kadang-kadang tahu tuh masih 1 mil tamu dari kalangan habaib, beliau sudah perintahkan murid-murid menyediakan makanan karena nanti akan datang tamu dari kalangan habaib, dari kalangan ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari bau wangi yang ada keringat Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ, beliau mampu mencium itu walaupun jaraknya 1 mil. Itu Syekh Abdullah Basaudan. Di dalam mimpi tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan terima kasih kepadanya. "Wahai Syekh Abdullah, terima kasih engkau telah menjamu turunanku." Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana'a ila ahadin min ahli baiti fa'ajaza an muqafaatihi fid dunya fa ana muqafi'u lahu yaumal qiyamah." Nabi mengatakan, siapa yang berbuat baik kepada salah seorang ahlul baitku dan ahlul baitku ini belum mampu membalasnya di dunia, maka saya Nabi Muhammad akan membalasnya di hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Jadi ini dialami oleh Syekh Abdullah. Nabi katakan, terima kasih engkau telah berbuat baik kepada turunanku. Sekarang engkau mau minta apa wahai Syekh Abdullah? Kata Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya minta satu. Saya ingin berjumpa denganmu setiap hari, yaqzatan, dalam keadaan sadar, bukan bermimpi. Nabi katakan, qabul ya Syekh Abdullah, diterima permintaanmu wahai Syekh Abdullah. Besok harinya dan seterusnya sampai meninggal dunia, beliau senantiasa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nyata, yaqzatan. Nah, ini bab keramat. Segala sesuatu mungkin jika Allah berkehendak. Cerita ini pernah terjadi di zamannya sahabat Nabi bernama Sayyiduna Abdullah ibni Abbas, sahabat serta sepupu Rasul. Kisah ini diceritakan oleh Profesor Dr. Fuad Syakir yang ada di Mesir. Beliau mengutip dari kitab Fathul Bari karya Al-Imam Ahmad bin Ali ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir pada tahun 773 Hijriah, wafat pada tahun 852 Hijriah. Kitab tersebut kurang lebih ada 15 jilid. Ibnu Abbas pernah satu hari beliau sangat rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
di saat Nabi sudah meninggal dunia. Karena beliau begitu rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin mencari cara mengurangi rasa rindunya kepada Nabi atau menghilangkan rasa rindunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat bibinya beliau namanya Sayyidah Maimunah. Itu bibinya beliau, juga menjadi istrinya Nabi. Memiliki jubahnya Rasul. Jubah yang biasa Nabi gunakan itu dipegang oleh Sayyidah Maimunah. Maka Ibnu Abbas berniat pergi ke rumahnya Sayyidah Maimunah, bibinya, ingin menggunakan jubahnya Nabi dengan harapan bisa mengurangi rasa rindunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Ibnu Abbas sampai ke rumahnya Sayyidah Maimunah. Karena bibinya beliau boleh masuk, mahram. Bibi tidak batal wudu. Masuklah ia ke rumah Sayyidah Maimunah. Kemudian beliau mengatakan, wahai bibiku, saya ingin mengenakan jubahnya Nabi Muhammad SAW. Hari ini entah kenapa saya sangat rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Maimunah, baik, saya akan keluarkan jubah tersebut, silakan kau gunakan. Tapi sebelumnya engkau harus mandi dulu. Setelah engkau mandi, engkau wudu. Setelah engkau wudu, solat dulu 2 rakaat. Baru engkau gunakan jubahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengiyakan permintaan tersebut. Beliau mandi, kemudian berwudu, kemudian solat 2 rakaat. Selesai beliau solat 2 rakaat, jubah tersebut diserahkan kepada beliau. Beliau menggunakan jubah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minta izin kepada bibinya Sayyidah Maimunah untuk merapikan jubah yang dia kenakan, minta izin menggunakan cermin. Diizinkan untuk menggunakan cermin tersebut. Di saat Ibnu Abbas memandang cermin, di saat menggunakan jubah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata di dalam cermin itu bukan wajahnya Ibnu Abbas, tapi wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diceritakan dalam kitab Fathul Bari. Oleh sebab itu, kecintaan daripada Syekh Abdullah Basaudan kepada Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kemuliaan kepada beliau, bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Semua umat Islam mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi apakah semua itu diakui cintanya oleh Nabi Muhammad? Belum tentu. Karena ada pepatah mengatakan, Laila Majnun punya pepatah, wa kullun man yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tukirru lahum bidzaka. Semua orang mengaku cinta kepada Laila, tapi apakah Laila mengakui cintanya mereka kepadanya? Belum tentu. Syekh Abdullah Basaudan ini merefleksikan rasa cinta kepada Nabi lewat mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh Ibnu Arabi dalam syairnya. Ibnu Arabi ini pencinta Ahlul Bait Rasul. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas menulis dalam kitab Tajul A'ras. Ibnu Arabi mengatakan, ra'aitu wala'i ala toha faridatan ala rukmi ahlil bu'di yurithuni kurba fama talabal mab'uthu ajran alal huda bitablighihi illal mawaddata fil kurba. Ini syairnya Ibnu Arabi. Saya melihat mencintai keluarga Toha, yaitu Nabi Muhammad, itu adalah satu kewajiban. Dan orang yang jauh bisa menjadi dekat dengan Nabi Muhammad karena sebab ia mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah meminta upah ataupun balasan
atas risalah yang beliau sampaikan berupa petunjuk kepada umatnya. Namun satu hal yang beliau minta, yaitu kecintaan kepada keluarganya. Itu syairnya Ibnu Arabi. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Allah Ta'ala berfirman, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada umatmu, engkau tidak minta balasan ataupun ganjaran terkecuali rasa cinta kepada keluarga engkau, yaitu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Imam Syafi'i mengatakan dalam syairnya, ya ala baitir rasul hubbukum fardun minallahi fil qur'ani anzalahu yakfikum min azimil fakhri annakumu man lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai keluarga Rasul, cinta kepada kalian adalah hukumnya wajib dari Allah Subhanahu wa taala yang telah termaktub di dalam Al-Qur'an yang Allah turunkan. Cukuplah bagi kalian kemuliaan dan keagungan tatkala ada orang yang salat tidak mengucapkan salawat kepada kalian, maka tidak ada salat baginya. Al-Imam Syafi'i juga mengatakan dalam syairnya tentang kecintaan kepada Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, la in kana dzanbi hubbu ali Muhammadin fadzalika zanbun lastu anhu atub. Seandainya mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu dosa, maka dosa yang seperti ini aku tidak akan bertobat. Syair lainnya beliau mengatakan, Al-Imam Syafi'i rahimahumullah, in kana rafda hubbu ali Muhammadin falyashhadis thaqalain anni rafidi. Seandainya mencintai keluarga Nabi, saya dituduh Syiah Rafidiyah. Saya dituduh Rafidiyah. Ya, bukan Syiah Rafidiyah, Rafidiyah. Rafidiyah itu pembenci sahabat Nabi. Maka saksikanlah wahai jin dan manusia, saya Imam Syafi'i adalah seorang Rafidi. Ini gambaran kecintaan Imam Syafi'i kepada Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah Al-Haddad pernah ditanya, ini disebutkan dalam kitab Tathbitul Fuad. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, mana yang lebih baik, Nasibi atau Rafidi? Nasibi atau Rafidi? Nasibiyah atau Rafidiyah? Nasibiyah yatadayyanu bi bughdi Ali wa ahli baitihi. Nasibiyah itu mereka beragama Islam tapi benci kepada keluarga Nabi. Namanya Nasibiyah atau Nasibi. Dari golongan umat Islam. Rafidiyah lawannya, mencintai sahabat Nabi, mencintai keluarga Nabi, membenci sahabat Nabi. Itu Rafidiyah. Kalau Nasibiyah, mereka mencintai sahabat Nabi, membenci keluarga Nabi. Kalau Rafidiyah, mencintai keluarga Nabi, membenci sahabat Nabi. Ini pertanyaan bisa dilihat ada di kitab namanya Tathbitul Fuad. Dijawab oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ba'ratun maqsumatun nisfain. Di antara dua firqah tersebut bagaikan kotoran unta yang dibelah dua. Artinya tidak baik kedua-dua firqah tersebut. Itu jawabannya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, tokoh besar kaum Alawiyin. Oleh sebab itu Imam Zamakhsyari pernah menyatakan dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf, faza kalbun bihubbi ashabil kahfi fa kaifa ashqa bihubbi ali Muhammad. Seekor anjing
berhasil masuk ke dalam surga karena cinta kepada Ashabul Kahfi, maka bagaimana mungkin celaka orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad? Imam Zamakhsyari menyatakan demikian. Di dalam kitab Al-Mashra'ur Rawi ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbi wa hubbu ahla baiti nafi'un fi sab'ati mawatin wa ahwaluhunna 'azimah. Cinta kepadaku, yaitu kepada Nabi Muhammad, dan kepada ahlul baitku akan memberikan manfaat di 7 keadaan. Dan keadaan ini adalah keadaan yang sangat mencekam. Dengan sebab kita cinta, 7 keadaan yang mencekam ini Allah selamatkan kita. Cinta kepada Rasul, cinta kepada ahlul bait Rasul SAW. Yang pertama, indal wafat, di saat menjelang wafatnya. Kalau dia mencintai Rasul dan mencintai ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW, maka keadaan mencekam di saat meninggalnya, Allah Ta'ala akan cabut dia sehingga dia mengalami kematian yang baik. Ada namanya maqlubul hadis, membalikkan makna. Kalau cinta bisa menyelamatkan dia di saat dia wafat karena sebab cinta kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi, maka sebaliknya dia bisa wafat dalam keadaan buruk jika dia membenci keluarga Nabi Muhammad walaupun dia ahli ibadah. Karena dalam hadis dengan tegas Nabi nyatakan, seandainya ada seorang laki-laki safana baina rukni wal maqam, dia berdiri di depan Ka'bah, shalla wa shom, dalam keadaan salat dan berpuasa, namun laqiyallaha mubghidan, laqiyallahu wa huwa mubghidun li ali Muhammad dakhalan nar, di saat meninggal dunia dalam hatinya ada kebencian, ada iri hati kepada keluarga dan anak cucunya Rasul SAW, maka dia masuk ke dalam neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaliknya yang cinta, dia yang beruntung, bukan anak turunan Nabi yang beruntung, dia sendiri yang beruntung. Ini riwayat disebutkan, orang yang mencintai Nabi dan keluarga Nabi, di saat meninggal Allah berikan keamanan padanya, nafi'un, manfaat baginya dalam kebaikan. Yang kedua, fil qabr, di saat dia di dalam kuburan, kecintaan itu akan membantu dia dalam kuburannya. Wa indan nusyur, di saat dibangkitkan di hari kiamat. Wa indal kitab, di saat menerima kitab amal yang dia terima pasti dari tangan kanan. Indal kitab. Wa indal hisab, di saat itu hisabnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa indal mizan, di saat timbangan amal. Wa indas sirat, dan di saat menyeberangi jembatan sirat. Kalau dia cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi, maka semua ini akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kata Nafi', bermanfaat lawannya adalah dorrun, membahayakan atau tidak bermanfaat. Maka dia akan mengalami kesulitan, mulai dari wafatnya sulit, dalam kuburnya sulit, terima kitabnya sulit, hisabnya sulit, mizannya sulit, siratnya sulit, nusyur, di saat dibangkitkan juga sulit. Ini hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wal mahruma. Allahumma nadzi qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.